Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Arif Khairuddin dari Fanscode ID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat database baru pada PHP Admin yang disediakan oleh XAMPP. Nah, jika teman-teman belum mempunyai XAMPP, silahkan teman-teman install dulu XAMPP-nya. Nah, jika sudah, kita lanjut. Sekarang kita buka, kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Di sini saya menginstal XAMPP pada drive C. Nah, di sini di sini exam. Kemudian scroll cari ke bawah dengan nama exam control panel, double klik untuk menjalankannya. Nah, di sini telah tampil. Jika teman-teman baru pertama kali menginstal exam, ketika teman-teman mengklik control panel tersebut, teman-teman akan tampil seperti ini. Nah, di sini kenapa saya tampilnya di bawah? Karena di sini sudah ada beberapa yang saya setting. Nah, di sini pun saya setting sudah auto start pada Apache dan MySQL. Nah, jika kita bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP tanpa melibatkan database, kita hanya cukup mengaktifkan sebuah Apache saja, tidak perlu MySQL. Namun jika kita bekerja menggunakan database, kita aktifkan MySQL-nya. Nah, berhubung kita sekarang akan belajar membuat database baru, nah kita aktifkan MySQL-nya dan Apache-nya. Nah, jika sudah di-minimize, klik silang. Nah, kemudian buka browsernya, ketikkan localhost php myadmin, kemudian enter. Nah, tampilan PHP myadmin adalah seperti ini. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah tempat di mana database kita yang telah kita buat tadi, Nah, untuk membuat database baru, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada pada PHP Admin dengan kita mengklik klik basic data. Nah, kemudian teman-teman cukup mengisikan pada kolom ini. Kita buat nama database-nya adalah kita buat namanya adalah DBS belajar. Nah, di sini dihiraukan saja, biarkan default, kemudian klik buat. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat database yang setelah dibuat ada di sebelah kiri dengan nama DBS belajar. Nah, namun pada database ini kita belum mempunyai tabel, jadi masih kosong. Nah, untuk membuat tabel, jika teman-teman tadi telah membuat database dan mengklik OK, teman-teman akan langsung dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa isi dengan nama TBL siswa, atau teman-teman ingin membuat tabel apapun, teman-teman bisa gunakan di sini. Namanya apa terserah. Nah, namun untuk pembelajaran sekarang teman-teman bisa ngikutin dulu. Kita buat nama tabelnya tabel siswa. Nah, setelah kita buat tabel siswa, di sini ada kolom. Nah, kolom di sini biasa saya menyebutnya adalah field. Nah, untuk tabel siswa ini apa sih yang kita butuhkan, apa sih kolom yang kita perlukan, apa sih field yang perlu ada dalam tabel siswa ini. Nah, yang pertama sudah pasti adalah ID. ID ini adalah sebagai uniknya dari tabel siswa ini. Kemudian nama, kemudian NISN, kemudian alamat, kemudian kelas. Berarti kita membutuhkan 5 ID, 1 nama, 2, kemudian 3 NISN, 4 alamat, kemudian 5 terakhir adalah kelas. Nah, sekarang kita jadikan ini menjadi 5 kolom. Nah, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini kita hanya perlu mengisi nama, jenis, kemudian panjang
Dan kalau kita geser sedikit, di sini ada tombol untuk mengklik atau men-setting sebagai auto increment, AI auto increment. Nah, sekarang kita setting dulu di sini dengan ID, kemudian nama siswa, kemudian NISN, kemudian kelas, kemudian alamat, kemudian kelas. Nah, untuk ID kita beri tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk nama kita beri tipe datanya adalah varchar dengan panjang value-nya atau panjang maksimal karakternya adalah kita buat 100. Kemudian untuk NSN kita bikin juga menjadi varchar dengan panjang karakternya kita setting adalah 16. Kemudian alamat, teks. Nah, untuk tipe data teks kita tidak perlu men-setting panjang nilainya karena defaultnya adalah 6000 karakter. Nah, kemudian untuk kelas kita beri varchar, kemudian panjangnya mungkin kita buat 50 karakter. Nah, di sini kita setting ID 11. Nah, kemudian kita setting ID adalah sebagai unique. Nah, unique itu di sini. Kita klik auto increment. Kita klik kirim. Nah, kenapa sih hanya ID yang di setting sebagai auto increment? Nah, fungsi auto increment ini adalah membuat nilai secara berurut setiap kali kita merecord data. Nah, di sini telah jadi. Nah, jadi kalau misalnya kita merecord data dan ID ini kita tidak isi atau nol, biarkan kosong, nanti otomatis dia akan mengisi nilainya sendiri secara otomatis. Nah, begini, kita telah membuat sebuah tabel baru. Di sini lihat sebelah kiri ada tabel siswa, kemudian field-fieldnya adalah ID atau kolom-kolomnya adalah ID, nama, NSN, alamat, kelas. Nah, kemudian bagaimana kita merecord data atau menambahkan data pada tabel siswa? Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang ada pada PHP-MyAdmin. Nah, di sini ada tombol tambahkan atau tombol insert. Nah, diklik. Nah, pada ID ini kita telah men-setting dia sebagai auto increment. Jadi kita biarkan kosong untuk melihat auto increment itu pengaruhnya seperti apa. Nah, untuk nama kita kasih nama sini Arif Iik. Nah, NSN 123456789, kemudian alamatnya adalah apa. Nah, kemudian kelasnya adalah kita buat kelas 7B. Kelas 7B. Kita kirim. Nah, lihat perintahnya. Ini sudah sukses. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kalau itu sudah sukses? Nah, tinggal diklik tabel siswa yang ada di sebelah kiri, diklik. Nah, di sini ada record yang telah kita buat. Nah, di sini ID di sini dia mengisi nilainya sendiri secara otomatis. Nah, itu adalah fungsi auto increment. Nah, di sini jika kita menggunakan fitur PHP-MyAdmin, kita bisa mengubah kemudian menghapus. Nah, bagaimana caranya jika kita menggunakan sebuah query? Nah, query ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan MySQL. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah record baru, menginsert record baru dengan perintah query. Kita klik di sini di kolom SQL. Nah, kemudian ini kita kosongin aja. Nah, di sini kita akan membuat input data ke dalam tabel siswa. Nah, di sini kita menggunakan perintah insert, masukkan ke dalam
foto. Tabelnya adalah tabel siswa dengan kolomnya adalah ID, kemudian nama, kemudian NSN, kemudian alamat, kemudian terakhir adalah kelas. Nah, kemudian values atau nilai yang akan kita masukkan ke dalam ID, nama siswa, NSN, alamat, dan kelas. Sorry, di sini kurang benar, nama siswa, values. Nah, kemudian kita kurang buka kurang tutup. Nah, untuk ID kita biarkan kosong, kemudian koma. Nah, kemudian kita buat di sini adalah namanya adalah Ahmad. Kemudian NSN-nya ada 1 2 3 4 5, kemudian alamatnya adalah Bandung, kemudian kelas kita buat kelas 8B. Nah, jika sudah, perhatikan seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik kirim. Nah, berhasil. Nah, kita lihat lagi, klik tabel siswanya. Nah, record baru dengan nama Ahmad, kemudian ESN-nya adalah 1 2 3 4 5, alamatnya Bandung, kemudian kelasnya adalah kelas 8B. Nah, lihat lagi, ID otomatis terbuat secara berurut 1 2. Nah, jika kita insert lagi 3, insert lagi 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan merubah sebuah data menggunakan perintah query. Nah, kita klik di sini, kita klik ubah, kemudian kita akan merubah query berdasarkan ID-nya. Nah, di sini kita ketik update tabelnya apa yang mau diupdate, kemudian setting, kita rubah namanya, nama siswa, kita rubah nama Ahmad, kita rubah nama Ahmad menjadi Anjani, where yang mana ID-nya adalah 2. Jadi kita akan merubah tabel siswa yang ID-nya 2, kita set namanya menjadi Anjani yang tadinya sebelumnya adalah Ahmad. Nah, jika sudah, kita kirim. Nah, berhasil. Sekarang kita lihat. Nah, nama Ahmad berubah menjadi nama Anjani. Nah, sekarang kita akan menampilkan data yang ada di record secara spesifik. Nah, jadi kita akan menampilkan satu data secara spesifik. Nah, kita menggunakan perintah select bintang. Nah, select bintang ini adalah kita ingin menampilkan ID-nya, namanya, kemudian ESN-nya, alamatnya, dan kelasnya. Nah, kita pilih bintang, kemudian from dari tabel siswa, where yang mana ID-nya sama dengan kita akan menampilkan ID-nya dari 1, berarti kan record nomor 1 kita tampilkan. Nah, sekarang kita klik kirim. Nah, ini kita berhasil menampilkan record dengan ID 1. Nah, kemudian bisa nggak sih kita mencarinya dengan 2 kata kunci? Bisa. Nah, jadi kita di sini menggunakan where, kemudian kita cari lagi di sini dengan menggunakan NSN ya, NISN sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita klik kirim. Nah,
Jika ada, dia akan menampilkan sebuah record yang mana ID-nya adalah 1 dan NISN-nya adalah 123456789. Nah, begitu jika teman-teman ingin mencari juga berdasarkan kelas, teman-teman bisa menggunakan N, atau teman-teman bisa juga menggunakan OR atau AT. Itu tuh perintah SQL untuk mencari, misalkan nomor 1 nggak ada, kita pakai nomor 2 deh, berarti kita ketik where ID sama dengan 1 or atau ID sama dengan 2. Nah, teman-teman bisa seperti itu. Nah, kita coba. Nah, di sini kita setting coba 3. Nah, karena kan 3 kan nggak ada. Nah, tapi kita beri di sini adalah or ID sama dengan 2. Nah, kita klik. Nah, ID 2 yang ditampilkan karena ID nomor 3 tidak ada, dia akan mencari atau ID nomor 2. Jadi ID 2 yang ditampilkan karena ID 2 nya ada. Nah, oke, sekarang kita akan menampilkan berdasarkan ID nomor 2, kemudian kita akan menampilkan hanya namanya saja. Berarti kita klik nama siswa dan kelas, kelas. Nah, sini kita akan menampilkan nama dan kelas pada ID nomor 2. Berarti kita akan menampilkan Anjani kelas 7, Anjani kelas 8B. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Kalau teman-teman paham, sekarang kita lanjut. Kita akan menghapus sebuah record menggunakan perintah SQL. Nah, kita gunakan perintahnya adalah delete from tabel siswa where, yang mana ID-nya sama dengan, kita akan menghapus ID nomor 2. Jadi kita akan menghapus record Anjani. Nah, kita klik kirim. Nah, berhasil. Kita lihat apakah record Anjani terhapus. Nah, record nomor 2 sudah terhapus. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman udah paham. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin tabel baru lagi, teman-teman bisa klik di sini. Nah, tapi kalau teman-teman klik langsung di sini, teman-teman hanya disediakan 4 kolom secara default. Nah, untuk teman-teman tambah kolom lagi, teman-teman bisa menggunakan di sini. Tambah berapa kolom kemudian kirim. Nah, mungkin ribet. Nah, kalau ribet, teman-teman bisa klik database-nya. Kemudian lihat di bawah sini ada namanya buat table. Nah, di sini teman-teman bisa setting lagi nama tabelnya apa, misalkan table guru, kemudian kolom atau fieldnya ingin disesuaikan berapa, teman-teman bisa bikin sendiri. Nah, teman-teman coba, teman-teman pelajari, teman-teman latih. Mungkin sampai di sini. Pada next video saya akan mengajarkan sebuah perintah, yaitu join. Jadi kita bisa menjoin beberapa table dengan perintah query, yaitu query join. Ada join, inner join, left join, dan right join. Nah, teman-teman nanti kita akan belajar itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.